Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardila Verina dari kelompok 4 dengan NIM 2214040127. Saya akan menjelaskan pendahuluan tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer dan sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi hanya ada dua persoalan, yaitu maksimasi atau maximization dan minimasi atau minimization. Greedy sama dengan rakus, tamak, dan loba. Prinsip greedy, take what you can get now. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dilewati. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Tidak bisa mundur ke langkah sebelumnya. Jadi, pada setiap langkah kita memiliki optimum lokal dengan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global. Definisi algoritma greedy sendiri yaitu algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, sedemikian sehingga pada setiap langkah mengambil pilihan yang terbaik dan dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy, pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A sama dengan 32. Koin yang tersedia yaitu 1, 5, 10, dan 25. Langkah yang pertama yaitu pilih satu buah koin 25. Langkah yang kedua pilih satu buah koin 5. Langkah ketiga, pilih satu buah koin 1, dan langkah keempat, pilih satu buah koin 1, yang dimana totalnya menjadi 32. Solusinya yaitu jumlah koin minimumnya sama dengan 4. Selanjutnya itu elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat. C. Berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah. 2. Himpunan solusi atau S. Berisi kandidat yang sudah dipilih. Yang ketiga itu fungsi solusi, menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi. Yang keempat, fungsi seleksi, memilih kandidat berdasarkan strategi greedy tertentu. Strategi greedy ini bersifat heuristik. Yang kelima, fungsi kelayakan, memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Yang keenam yaitu fungsi objektif, memaksimumkan atau meminimumkan. Berikut adalah skema algoritma greedy. Perlu diketahui, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik, bisa jadi merupakan solusi suboptimum. Alasannya, yang pertama itu algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi yang ada. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian persoalan, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal, namun suboptimal. Berikut contoh tinjauan persoalan penukaran uang berikut. Yang A itu koin 5, 4, 3, dan 1. Uang ditukar A sama dengan 7. Solusi greedy 7 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 koin, yang berarti tidak optimal. Solusi optimalnya itu sama dengan 7 sama dengan 4 ditambah 3 berarti 2 koin. Yang kedua itu koin 10, 7, dan 1. Uang yang ditukar sama dengan 15. Solusi greedy 15 sama dengan 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, di mana terdapat 6 koin. Itu merupakan solusi yang tidak optimal. Solusi optimalnya yaitu 15 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 1, di mana hanya terdapat 3 koin. Selanjutnya yang C itu koin 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar yaitu 20. Solusi greedy-nya, solusi yang pertama itu 20 sama dengan 15 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1, di mana terdapat 6 koin. Itu merupakan solusi yang tidak optimal. Solusi yang optimal sama dengan 20 sama dengan 10 ditambah 10, terdapat 2 koin.
Jika solusi terbaik mutlak tidak terlalu diperlukan, maka algoritma greedy dapat digunakan untuk menghasilkan solusi hampiran. Daripada menggunakan algoritma greedy yang kebutuhan waktunya eksponensial untuk menghasilkan solusi yang eksak, misalnya mencari tur dengan bobot minimal pada persoalan TSP untuk jumlah simpul n yang banyak dengan algoritma brute force, dibutuhkan waktu komputasi yang lama untuk menemukannya. Dengan algoritma greedy, meskipun tur dengan berbobot minimal tidak dapat ditemukan, namun solusi dengan algoritma greedy dianggap sebagai hampiran solusi optimal. Namun bila algoritma greedy dapat menghasilkan solusi optimal, maka keoptimalannya itu harus dapat dibuktikan secara sistematis. Membuktikan optimalitas algoritma greedy secara matematis adalah tantangan tersendiri. Lebih mudah memperhatikan algoritma greedy tidak selalu optimal dengan menunjukkan counterexample. Misalnya pada persoalan penukaran uang di atas. Berikut contoh-contoh persoalan yang diselesaikan dengan algoritma greedy. Yang pertama itu persoalan penukaran uang. Yang kedua, persoalan memilih aktivitas. Yang ketiga, minimisasi waktu di dalam sistem. Yang keempat, persoalan knapsack. Yang kelima, penjadwalan job dengan tenggat waktu. Yang keenam, pohon merentang minimum. Yang ketujuh, lintasan terpendek. Yang kedelapan, kode Huffman. Yang kesembilan, pecahan Messier. Yang pertama itu persoalan penukaran uang. Persoalan ini sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita formulasikan kembali persoalan ini secara sistematis. Persoalan penukaran uang, nilai yang ditukar sama dengan A, himpunan koin atau multiset sama dengan D1, D2, dan seterusnya. Himpunan solusi X sama dengan X1, X2, XN sampai XN, di mana XI sama dengan 1. Jika DI dipilih, XI sama dengan 0, jika DI tidak dipilih. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy: pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Mungkin dapat dilihat pada cara seperti berikut. Selanjutnya kita lanjut ke memilih koin bernilai terbesar dari himpunan dengan N dengan koin kompleksitasnya adalah ON, menjumlahkan semua koin di dalam S juga ON. Kalang well diulang maksimal sebanyak jumlah koin di dalam himpunannya yaitu N kali, sehingga kompleksitas algoritma coin exchange adalah 0 N kuadrat. Agar pemilihan koin uang berikutnya optimal, maka kita perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma coin exchange adalah 0N. Namun jika kompleksitas algoritma pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitas algoritma coin exchange adalah 0 sama dengan N kuadrat. Jika algoritma pengurutan yang digunakan adalah algoritma brute force. Sayangnya, algoritma greedy untuk persoalan penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Yang kedua itu persoalan memilih aktivitas. Misalnya terdapat N buah aktivitas, S sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, yang ingin menggunakan sebuah resource, misalnya ruang pertemuan, studio, prosesor, dan lain-lain. Resource hanya dapat digunakan oleh satu aktivitas dalam satu waktu. Setiap kali suatu aktivitas memakai occupy resource, maka aktivitas lain tidak dapat menggunakannya sebelum aktivitas tersebut selesai. Setiap aktivitas I memiliki waktu mulai SI dan waktu selesai FI, yang dalam hal ini SI lebih kecil sama dengan FI. Dua aktivitas I dan J dikatakan compatible jika interval SJ/FJ tidak beririsan. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Apa strategi greedy-nya? Yang pertama itu urutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesainya terurut dari kecil ke besar. Pada setiap langkah, pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang sudah dipilih sebelumnya.
mungkin dapat dilihat pada solusi. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian optimalitas algoritma greedy untuk persoalan activity selection problem. Misalkan S sama dengan 1, 2, sampai N adalah himpunan aktivitas yang sudah diurutkan berdasarkan waktu selesai. Asumsikan A subset S adalah solusi optimal jika diurutkan berdasarkan waktu selesai dan aktivitas pertama di dalam A adalah K1. Jika K1 sama dengan 1, maka A dimulai dengan pilihan greedy. Jika K1 tidak sama dengan 1, maka solusi optimal ini tidak dimulai dengan pilihan greedy. Kita akan menunjukkan bahwa B sama dengan A kurang dari K1 yang dimulai dengan pilihan greedy aktivitas 1 adalah solusi optimal lainnya. Karena F1 lebih kecil sama dengan FK2R dan aktivitas-aktivitas di dalam A kompatibel, aktivitas-aktivitas dalam B juga kompatibel. Karena mutlak A sama dengan mutlak B, maka B juga optimal. Karena itu kita menyimpulkan selalu terdapat solusi optimal yang dimulai dengan pilihan greedy. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatia Maisifa dari kelompok 4 yang mana ingin menjelaskan algoritma greedy tentang contoh persoalan. Yang ketiga yaitu minimalisasi waktu di dalam sistem. Persoalan adalah sebuah server dalam berupa prosesor, pompa, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain. Mempunyai N pelanggan, customer atau klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Bagaimana cara meminimumkan total waktu di dalam sistem? Dalam mencari T-nya yaitu adalah jumlah waktu di dalam sistem dari I sama dengan 1 sampai N. Persoalan ini ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Selanjutnya yaitu contoh 6. 3 pelanggan dengan T1-nya sama dengan 5, T2 sama dengan 10, dan T3 sama dengan 3. 6 urutan pelayanan pelanggan yang mungkin adalah urutan pertama yaitu 1,2,3 dengan T waktu yang dibutuhkannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 38. Pada urutan pelanggan yang kedua yaitu 1,3,2 dengan T waktu yang dibutuhkannya adalah 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 10 sama dengan 31. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, maka urutan pelanggan yang optimal yaitu pada urutan pelanggan yang kelima yaitu T waktu yang dibutuhkannya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 29 yang merupakan optimal. Selanjutnya yaitu contoh persoalan lain yang mirip dengan minimalisasi waktu di dalam sistem adalah optimal strong on tapes, yaitu penyimpanan program secara optimal di dalam pita atau penyimpanan lagu atau musik di dalam pita kaset. Pita kaset adalah media penyimpanan sinyal analog pada masa lalu. Pita kaset merupakan media penyimpanan yang bersifat sekuensial. Di bawah ini telah digambarkan bagaimana bentuk pita kaset. Selanjutnya itu lagu-lagu atau program-program disimpan dalam pita kaset secara sekuensial. Sekuensial di sini yaitu tidak random seperti sekarang. Kalau dulu kita mau memutar lagu 5, berarti kita harus dimulai dari lagu 1 terlebih dahulu, baru lagu 2, 3, 4 sampai 5. Panjang setiap lagu I adalah TI dalam satuan menit atau detik. Untuk menemukan retrieve dan memainkan sebuah lagu, pita pada mulanya diposisikan pada bagian awal. Jika lagu-lagu dalam pita disimpan dalam urutan I sama dengan I1, I2 sampai IN, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk memainkan lagu IJ sampai selesai adalah jumlah dari TIK dimanakannya antara 1 sampai J. Jika semua lagu sering dimainkan,
maka waktu rata-rata retrieve atau min retrieve times-nya yaitu MRT-nya adalah 1/n sigma TJ, di mana J-nya antara 1 sampai N. Pada persoalan optimal strong on types ini, kita diminta menemukan permutasi N buah lagu sedemikian sehingga bila lagu-lagu itu disimpan dalam pita kaset akan meminimumkan MRT. Meminimumkan MRT ekuivalen dengan meminimumkan DI sama dengan jumlah dari TIK, di mana K-nya antara 1 sampai J dan J-nya antara 1 sampai N. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan exhaustive search. Perhatikan bahwa urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N faktorial urutan pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif yaitu ON. Dan kompleksitas algoritma exhaustive search-nya yaitu sama dengan O N kali N faktorial. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan algoritma greedy. Strategi greedy, pada setiap langkah pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Di mana di sini pada codingannya penjadwalan pelanggan, di mana inputnya yaitu himpunan pelanggan, outputnya himpunan pelanggan, mengembalikan urutan jadwal pelayanan pelanggan yang meminimumkan waktu di dalam sistem. S-nya yaitu himpunan pelanggan dan I-nya pelanggan, di mana S-nya di sini himpunan kosong dan C-nya tidak sama dengan himpunan kosong. I-nya yaitu pelayanan yang mempunyai TI terkecil, di mana di sini C-nya yaitu C dikurang I dan S-nya yaitu S gabung I, dan seterusnya. Agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, urutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan dalam urutan yang menaik. Jika pelanggan sudah terurut, kompleksitas algoritma greedy-nya yaitu O kali N, di mana di sini penjadwal pelanggannya yaitu inputnya N, integers, mencetak informasi deretan pelanggan yang akan diproses oleh server tunggal. Masukkan N pelanggan, setiap pelanggan dinomori 1, 2 sampai N. Pelanggan sudah terurut berdasarkan TI yang menaik. Luaran yaitu urutan pelanggan yang dilayani, di mana I-nya di sini yaitu integers. Pelanggan 1,2 sampai N sudah terurut menaik berdasarkan TI. I-nya yaitu 1 sampai N, di mana width I-nya yaitu N+. Selanjutnya yaitu algoritma greedy untuk penjadwalan pelanggan berdasarkan waktu layanan yang terurut menaik akan selalu menghasilkan solusi optimal. Hal ini dinyatakan dalam teorema berikut, di mana teoremanya jika T1 kecil dari T2 kecil sampai Tn, maka pengurutan Ij-nya yaitu sama dengan J, di mana J-nya antara 1 sampai N. Meminimumkan T sama dengan jumlah Tij, J-nya sama dengan 1 sampai K, K-nya sama dengan 1 sampai N untuk semua kemungkinan permutasi Ij. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu integer knapsack problem. Persoalan di sini yaitu diberikan N buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau WI dan keuntungan yaitu profit atau PI. Bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Disebut 1/0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack yaitu 1 atau tidak dimasukkan sama sekali yaitu 0. Pada contoh di sini yaitu ada seorang pencuri yang ingin memasukkan barang-barang curiannya ke dalam tas yang berisi beratnya 15 kg, di mana di sini pencurinya harus memasukkan barang yang besar terlebih dahulu agar muat pada tas tersebut, di mana pencuri ini bisa memasukkan
barang yang beratnya 12 kg terlebih dahulu, baru 2 kg dan 1 kg. Selanjutnya yaitu formulasi matematis persoalan integer knapsack, di mana maksimasi F-nya yaitu sama dengan jumlah PI XI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, dengan kendala konstannya yaitu jumlah WI XI-nya, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, kecil dari K. Yang dalam hal ini XI-nya sama dengan 0 atau I-nya sama dengan 1,2 sampai N. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan algoritma brute force atau exhaustive search. Sudah dijelaskan pada bab algoritma brute force, di mana pembahasan exhaustive search, kompleksitas algoritma exhaustive search untuk persoalan integer knapsack adalah O dalam kurung N dikali 2 pangkat N. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan algoritma greedy, memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack, di mana strateginya itu yang pertama greedy by profit. Pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu greedy by weak, di mana pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai berat teringan. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Ketiga yaitu greedy by density. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai PI per WI terbesar. Mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit besar terbesar. Selanjutnya itu pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Selanjutnya yaitu contoh yang ketujuh, diberikan 4 buah objek sebagai berikut, di mana WI-nya sama dengan 6, W1 sama dengan 6, W2 sama dengan 5, W3 sama dengan 10, dan W4 sama dengan 5. P1 sama dengan 12, P2 sama dengan 15, P3 sama dengan 50, dan P4-nya sama dengan 10. Dan sebuah knapsack dengan kapasitas K-nya yaitu 16. Solusi dengan algoritma greedy-nya yaitu pada properti objeknya, yaitu I sama dengan 1, WI-nya 6, PI-nya 12, maka PI per WI-nya yaitu 2. Pada I sama dengan 2, WI-nya 5, PI-nya 15, PI per WI yaitu 3. Pada I sama dengan 3, WI-nya 10, PI 50, PI per WI yaitu 5. Pada I sama dengan 4, WI-nya 5, PI-nya 10, maka PI per WI yaitu 2. Pada greedy by profit-nya, total keuntungannya yaitu 65, greedy by weak-nya total keuntungannya 37, dan greedy by density-nya total keuntungannya 65. Maka solusi optimalnya yaitu 65. Solusi optimal X-nya sama dengan 0,1,0,1. Greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Apakah untuk kasus lain juga optimal? Perhatikan contoh 8 berikut. Di mana pada contoh 8 diberikan 6 buah objek sebagai berikut. W1 P1-nya yaitu sama dengan 10,40. W2 P2-nya 50,35. W3 P3 45,18, W4 P4 sama dengan 20,4, W5 P5 sama dengan 10,10, dan W6 P6 sama dengan 5,2. Dan sebuah knapsack dengan kapasitas K-nya sama dengan 100. Solusi dengan algoritma greedy-nya yaitu pada algoritma greedy profit-nya total keuntungannya yaitu 40, pada greedy by weak-nya yaitu total keuntungannya 34, dan pada greedy by density-nya total keuntungannya 51. Jadi solusi optimalnya itu 55. Ketiga strategi gagal memberikan solusi optimal. Selanjutnya itu kesimpulan.
Algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan integer knapsack. Yang kelima yaitu fractional knapsack problem. Fractional knapsack problem merupakan varian persoalan knapsack tetapi dengan solusi yang boleh berbentuk pecahan atau fraksi. Objek yang dimasukkan ke dalam knapsack dapat berupa sebagian saja di mana XI-nya antara 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu menyelesaikan dengan exhaustive search. Oleh karena XI-nya antara 0 sampai 1, maka terdapat tidak terhingga nilai-nilai XI. Penyelesaian fractional knapsack menjadi malar atau continuous sehingga tidak mungkin dipecahkan dengan algoritma exhaustive search. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan algoritma greedy. Ketiga strategi greedy yang telah disebutkan pada integer knapsack dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Selanjutnya, pada contoh 9 diberikan 3 buah objek sebagai berikut. W1P1 sama dengan 18,25, W2P2 sama dengan 15,24, W3P3 sama dengan 10,15. Dan sebuah knapsack dengan kapasitas K-nya yaitu sama dengan 20. Solusi dengan algoritma greedy-nya yaitu pada profit objeknya I sama dengan 1, WI 18, PI 25, maka PI per WI-nya 1,4. Pada I sama dengan 2, WI-nya 15, PI-nya 24, PI per WI-nya 1,6. Pada I sama dengan 3, WI-nya 10, PI-nya 15, maka PI per WI-nya yaitu 1,5. Pada total keuntungan greedy by profit-nya yaitu 28,2, total keuntungan greedy by week-nya yaitu 31,0, dan total keuntungan greedy by density-nya yaitu 31,5. Solusi optimal X-nya yaitu sama dengan 0,1,1 per 2. Yang memberikan keuntungan maksimum yaitu 31,5. Selanjutnya yaitu strategi pemilihan objek ke dalam knapsack berdasarkan densitas PI per WI. Terbesar selalu memberikan solusi optimal. Agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan objek berdasarkan PI per WI yang menurun, sehingga objek berikutnya yang dipilih adalah objek yang sesuai dengan urutan itu. Pada teorema 2, jika P1 per W1 besar sama P2 per W2 besar sama sampai Pn per Wn, maka algoritma greedy dengan strategi pemilihan objek berdasarkan PI per WI terbesar menghasilkan solusi yang optimum. Kesimpulannya, algoritma greedy selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk persoalan fractional knapsack jika strategi memilih objek adalah berdasarkan densitas terbesar terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu algoritma persoalan fractional knapsack. Yang pertama, hitung harga PI per WI di mana I-nya sama dengan 1,2 sampai N. Yang kedua yaitu urutkan seluruh objek berdasarkan nilai PI per WI dari besar ke kecil. Yang ketiga yaitu panggil prosedur fractional knapsack. Selanjutnya yaitu pada codingan fractional knapsack di mana inputnya yaitu himpunan objek sama dengan real, di mana outputnya himpunan solusi. Menghasilkan solusi persoalan fractional knapsack dengan algoritma greedy yang menggunakan strategi pemilihan objek berdasarkan density PI per WI. Solusi dinyatakan sebagai faktor X di mana X-nya sama dengan X1, X2 sampai Xn. Asumsi seluruh objek sudah terurut berdasarkan nilai PI per WI yang menurun. I-nya yaitu total bobot atau integers masih muat utuh yaitu bolehan. X-nya sama dengan himpunan solusi. Di mana I-nya di sini yaitu antara 1 sampai N. XI-nya yaitu 0, inisialisasi setiap fraksi, objek I dengan 0. Dimana di sini
Selanjutnya yaitu kompleksitas waktu algoritma jika pengurutan tidak diperhitungkan, yaitu sama dengan O kali. Selanjutnya yang keenam yaitu penjadwalan job dengan tenggat waktu. Deskripsi persoalan, ada N buah job yang akan dikerjakan sebuah mesin. Tiap job diproses oleh mesin selama satu satuan waktu dan tenggat waktu atau deadline pengerjaan setiap job I adalah DI lebih besar sama dengan 0. Jika job I akan memberikan keuntungan sebesar PI jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dari pengerjaan itu maksimum. Dimana di sini yaitu contoh 10, misalkan terdapat 4 job, dimana di sini N-nya sama dengan 4, P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 15, dan P4 sama dengan 30. D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 1, D3 sama dengan 2, D4 sama dengan 1. Andaikan mesin mulai bekerja jam 6 pagi, maka itu artinya pada job 1 tenggat DI-nya yaitu 2 jam harus selesai sebelum pukul 8. Pada job 2 tenggat waktunya yaitu 1 jam harus selesai sebelum pukul 7. Pada job 3 tenggat DI-nya yaitu 2 jam harus selesai sebelum pukul 8. Pada job 4 tenggat DI-nya yaitu 1 jam harus selesai sebelum pukul 7. Misalkan J adalah himpunan job yang diproses oleh mesin, maka fungsi objektif persoalan ini yaitu maksimasi F-nya jumlah dari PI di mana I-nya elemen job. Solusi layak himpunan J yang berisi urutan job yang sedemikian sehingga setiap job di dalam J selesai dikerjakan sebelum tenggat waktunya. Solusi optimum ialah solusi layak yang memaksimumkan F. Dimana di sini selanjutnya itu penyelesaian dengan exhaustive search. Cari himpunan bagian subset job yang layak dan memberikan total keuntungan terbesar. Dimana di sini keuntungan terbesarnya yaitu yang layak yaitu pada barisan 1,4 dengan urutan pemrosesannya yaitu 4,1, dimana total keuntungan F-nya yaitu 80, itu merupakan optimal. Jadi kompleksitas algoritmanya yaitu O N dikali 2 pangkat N. Pemecahan masalah dengan algoritma greedy. Strategi greedy untuk memilih job. Pada setiap langkah, pilih job I dengan PI yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif F. Misalkan himpunan yang berisi job-job yang sudah dipilih disimpan di dalam himpunan C, tempatkan job I di dalam J dalam suatu urutan sedemikian sehingga semua job selesai dikerjakan sebelum deadline. Pada contoh 11, misalkan terdapat 4 job dengan profit dan deadline sebagai berikut. P1-nya sama dengan 50, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 15, dan P4 sama dengan 30. D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 1, D3 sama dengan 2, dan D4-nya sama dengan 1. Pada langkah 0, jobnya yaitu himpunan kosong, mana PI atau F-nya yaitu 0, sedangkan keterangannya tidak ada. Pada langkah 1, jobnya yaitu 1, F atau PI-nya yaitu 50, keterangannya layak. Dan pada langkah 2, jobnya 4,1 yaitu F-nya 50 tambah 30 yaitu sama dengan 80, keterangannya layak. Dan pada langkah 3 dan 4, jobnya 4,1,3, 4,1,2 yang itu F-nya tidak ada, maka keterangannya tidak layak. Solusi optimal jobnya yaitu 4,1 dengan F-nya sama dengan 80. Dimana di sini pada job scheduling, himpunan jobnya itu menghasilkan barisan job yang akan diproses oleh mesin. I, K-nya yaitu integers, jobnya J-nya yaitu himpunan job atau solusi. J-nya yaitu himpunan kosong, I-nya antara 1 sampai N. K yaitu job yang mempunyai profit terbesar. If semua job di dalam J gabung K layak, maka J sama dengan J gabung K. Milih job yang mempunyai PI terbesar yaitu O kali N. Mengulang with dilakukan sebanyak N kali sebanyak himpunan job di dalam C.
kompleksitas algoritma Job-Server-Link yaitu O dikali N pangkat 2. Selanjutnya yaitu agar mencari solusi lebih sangkil atau efektif, maka job-job diurutkan terlebih dahulu berdasarkan profitnya dari profit terbesar ke profit terkecil. Algoritmanya menjadi sebagai berikut, di mana di sini job server-linknya yaitu job menghasilkan barisan job yang akan diproses oleh mesin. Job-job sudah diurutkan terlebih dahulu berdasarkan profit dari besar ke kecil. I-nya yaitu integers, J-nya yaitu himpunan job atau solusi. J-nya sama dengan 1, di mana job 1 selalu terpilih. I-nya yaitu 2 sampai N. If semua job di dalam J gabung I layak, maka J sama dengan J gabung I. Selanjutnya di sini detailnya yaitu bisa dilihat pada sumber Alice Horowitz Komputer Algorithmics tahun 1998. Tentang algoritma greedy. Jadi algoritma ini tidak menjamin optimal global yang dihasilkan. Jadi di algoritma 3D ada graf G dan pohon berentang minimum. Jadi kita akan kenal dengan algoritma prim. Jadi misalkan pohon rentang minimum yang dibangun adalah himpunan. Jadi strategi yang digunakan dalam algoritma prim ini pada setiap angka sisi V1 dan V2 dari graf G, Y. Ada penjelasan langkah-langkahnya. Yang satu itu ambil sisi dari graf G yang bobot minimum dan dimasukkan ke dalam T. Yang kedua langkahnya pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian. Jadi bobot minimum dan bersisian. Akan tetapi UV-nya tidak membentuk sirkuit, jadi tidak kembali lagi ke titik asalnya. Mengulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi ada grafiknya ya. Jadi seperti yang tadi, kalau 1 ke 2 itu bersisian. Nah, kenapa lanjut ke 2 ke 6? Kenapa enggak ke 3 dulu? Karena mencari bobot minimum dan bobot yang bersisian seperti itu. Dilanjutkan sampai ke akhir. Jadi patokannya untuk algoritma prim ini bersisian, bobot minimum, dan tidak sirkuit seperti itu. Nanti pohon merentang minimumnya dijumlahkan dari bobot-bobot yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu algoritma Kruskal. Jadi urutkan terlebih dahulu sisi ke dalam graf berdasarkan bobotnya. Strategi yang digunakan pada setiap langkah, pilih sisi E V1 V2 dari graf G VE yang memiliki bobot minimum. Jika E tidak membentuk sirkuit di T, maka masukkan E ke dalam T. Jadi langkah-langkahnya, sisi dari graf yang diurut menaik berdasarkan bobotnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah ke-1-nya T-nya masih kosong. Langkah kedua, sisi U dan V memiliki bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit dan tambahan UV ke dalam T. Langkah ketiga ya ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 1 pul. Nah, ini untuk codingannya. Nah, berbeda dengan algoritma prim, algoritma Kruskal ini dia menurutkan dulu bobotnya, dan juga ia tidak berpatokan dengan sisi-sisinya, jadi hanya berpatokan dengan bobot-bobot yang terkecil. Untuk langkah itu yang langkah 0 diurutkan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah ke 1 baru sesuai bobot dari yang terkecil dan yang terbesar. Kenapa 1 ke 4 itu ditolak? Karena itu membentuk sirkuit nantinya. 1, 2 ya membentuk sirkuit nantinya. Jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan itu jumlah bobot-bobotnya ditambahkan seperti itu.
Nah, kita akan membahas tentang lintasan terpendek. Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek. Lintasan terpendek antara dua simpul tertentu. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, atau lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain. Yang terakhir adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Ini ada contohnya persoalan lintasan terpendek diberikan graf berbobot G, VE. Nah, tentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul yang lainnya. A ke B, A ke C, sampai A ke E. Lintasan yang terpendeknya. Penjelasan dengan algoritma Bruford. Misalkan ingin menentukan langkah terpendek dari A ke E, enumerasi semua lintasan yang mungkin dibentuk dari O ke E. Hitung total bobotnya. Lintasan yang memiliki bobot terkecil adalah lintasan yang terpendek. Ulangi cara tersebut untuk jarak A terpendek dari A ke C, dari A ke D, dan seterusnya. Penyelesaian dengan menggunakan greedy. Misalkan ingin membentuk jarak terpendek dari A ke B, strategi greedy pada setiap langkah. Pilih sisi UV dengan bobot terkecil. Ulangi cara tersebut untuk jarak terpendek dari A ke C, A ke D, dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi, strategi ini tidak menjamin solusi optimal ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Contohnya lintasan terpendek dari A ke 10 di dalam graf yang di samping ini. Greedy-nya 1, 2, 6, 9, 10 dengan bobot 2, 4, 3, 4. Jadi dihasilkan keseluruhan bobotnya 13. Ini tidak optimal solusinya. 1, 3, 5, 8, 10 dengan bobotnya 4, 3, 1, 2 dengan jumlah bobot keseluruhan adalah 11. Selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Lintasan merupakan algoritma yang optimal untuk menerpendekkan. Strategi greedy yang digunakan pada setiap langkah. Pilih sisi yang berbobot minimum yang berhubungan dengan sebuah simpul yang telah terpilih dengan sebuah simpul lainnya yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul baru harusnya merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Ini ada codingannya untuk for and for. Nah, selanjutnya diberikan graf G di bawah. Carilah lintasan terpendek dari simpul A ke simpul lainnya. Nah, ini penjelasannya, boleh di skip dulu. Jadi lintasan terpendek dimulai dari bobot yang terkecil ya. Jadi A ke E adalah AC dengan bobotnya 2, AB, ACB, jadi dia berurutan dengan bobot 3. AD, ACBD dengan bobot 8, AE, ACBDE dengan bobot 10, dan AZ, ACBDEZ dengan bobot 13. Kompleksitas algoritma Dijkstra ditentukan oleh lahang atau loop yang sudah kita bahas sebelumnya. Paling banyak N1 perbandingan. Memperbarui update jarak yang baru dari A ke V. Membentuk paling banyak N-1 perbandingan dan N1 penjumlahan ON. Pengulangan vokal dari 1 sampai N dilakukan sebanyak N kali. Ini ada aplikasi algoritma Dijkstra, jadi runting pada jaringan komputer. Pesan dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya umumnya dipisah menjadi sebuah paket data yang berukuran kecil. Untuk menyampaikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya, sistem komputer harus melakukan pemilihan route yang tepat agar paket dapat sampai ke komputer yang dituju dalam waktu yang cepat. Yang dimaksud dengan perouting adalah penentuan lintasan oleh paket dari komputer pengirim ke komputer penerima. Router adalah komputer yang didedikasikan untuk mengarahkan pesan dari satu simpul ke simpul lainnya. Setiap router memiliki sebuah kabel yang dibentuk kabel root. Kabel root berisi alamat komputer asal, alamat komputer tujuan, dan simpul antara via yang dilalui.
Ini adalah contoh sebuah jaringan root. Cari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan dapat diartikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan di dalam jaringan komputer. Jadi lintasan terpendek itu router awalnya 1, router tujuannya 1. Jadi lintasan terpendek ini tidak ada. Router awal 1, router tujuan 2, jadi lintasan terpendeknya 142. Router asalnya 1, router tujuannya 3, jadi lintasan terpendeknya 1463. Begitu seterusnya. Mungkin sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Ramadhani dengan di belakang 131 akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 4 tentang kode Huffman. Kode Huffman memiliki dua prinsip, yaitu karakter yang paling sering muncul di dalam data dengan kode yang lebih pendek, sedangkan karakter yang relatif jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang. Nah, di sini kita menggunakan line code. Misalkan terdapat sebuah pesan yang panjangnya 100.000 karakter dengan frekuensi kemunculan huruf-huruf hanya A, B, C, D, E, F. Di dalam pesan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, karakter A memiliki 45% frekuensi dengan kode 3 digit. B juga begitu, 13% dengan kode 3 digit, seterusnya sampai F yaitu frekuensinya 5% dengan kode 3 digit. Nah, untuk pesan B dapat dikodekan sebagai, nah B-nya ini 0001, untuk A yaitu 0-nya 3 kali, 0000, dan untuk D yaitu 011. Nah, jadi kode dari bit itu bisa kita definisikan 001, 00011. Pengkodean 100.000 karakter pesan membutuhkan 300 bit. Nah, sedangkan Huffman memiliki kode seperti yang dikatakan tadi, karakter yang paling sering muncul di dalam data dengan kode yang lebih pendek. Maksudnya itu jika frekuensinya sering muncul, maka kode digitnya itu akan lebih pendek. Seperti A ini kan frekuensi munculnya 45%. Nah, kodenya cuma 1 digit. Begitupun dengan 13%, frekuensinya itu kan cuma 30%. Nah, kita kodekan dengan 3 digit karena dia 30% itu kan kemungkinan besar dia tidak sering muncul. Apalagi dengan kode F ini tidak sering muncul karena frekuensi munculnya itu 5%. Nah, maka kita kodekan dengan 4 digit. Sama seperti tadi untuk menentukan bitnya, kita hanya perlu melihat kodenya saja dan kita urutkan atau kita susun seperti ini. Maka kode bit dapat kita tuliskan sebagai 1010111. Nah, pengkodean 100.000 karakter membutuhkan 0,45% ini 0,545 ini kita dapatkan dari 45%. Nah, satu ini kita dapatkan dari berapa digit kode yang berada di 45%. Nah, 45% ini kan kodenya cuma 1, digitnya cuma 1, berarti kita kalikan dengan 1. Nah, kalau di 13% ini kan digitnya 3, maka kita kalikan dengan 3, begitupun dengan 12 dan 16. Sedangkan untuk 9 dan 5, nah itu kan digitnya 4, maka kita kalikan dengan 4. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 224.000 bit. Nisbah pemampatannya itu 300.000 dikurang 224.000, kita bagi dengan 300.000. Nah, hasil yang ini nanti kita kalikan dengan 100%, maka kita memiliki kesediaan tempat atau tempat yang tersedia itu 25,3%. Nah, cara membentuk kode Huffman ada seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman bisa membacanya. Mungkin nanti bisa teman-teman pause saja. Adapun langkah-langkah pembentukan pohon biner di dalam algoritma Huffman. Nah, di sini terdapat 5 langkah. Teman-teman juga bisa membaca dan pause. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan sebuah pesan panjang 100 karakter. Pesan hanya disusun oleh huruf A, B, C, D, E, F. Frekuensi setiap huruf di dalam pesan adalah sebagai berikut. Nah, katanya disuruh carilah kode Huffman untuk setiap karakter di dalam pesan tersebut.
Di sini karakter A frekuensinya 45%, sama seperti yang sebelumnya, teman-teman bisa melihatnya di sini, dan F itu 5. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu seperti ini. Kita tulis dulu akarnya itu untuk F5. Untuknya tadi kan 5, E9, F5, E9, C12, D13, D16, dan A45. Kita gabungkan dua angka terkecil dan kita gabungkan menjadi satu. Nah, di sini angka yang paling kecil itu kan 5 dan 9, maka itu kita gabungkan. Nah, gabungan dari F dan E ini 14. Jadi, nilai-nilai yang lebih kecil dari 14 ini kita taruh di sebelah kiri, dan yang lebih besar dari 14 kita taruh sebelah kanan. 12 dan 13 kan lebih kecil dari 14, maka kita taruh di sebelah kiri, dan 16 dan 45 kan lebih besar dari 14, maka kita taruh sebelah kanan. Nah, langkahnya itu sama saja. Setiap ada yang berada di sebelah kiri, kita gabungkan. Angka terkecilnya itu kita gabungkan. Seperti ini nanti 12 dan 13 kita gabungkan berarti 25. Nah, urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitupun sampai langkah selanjutnya. Nah, di sini langkah terakhir. Nanti hasil dari C, D, F, E, D ini kita gabungkan dengan 45. Nah, ini sebenarnya 45-nya taruhnya di sini karena 55 lebih besar dari 45. Nah, karena tidak ada lagi angka yang paling kecil, hanya tersisa 45, maka 45 kita gabungkan dengan 55. Jadi mendapatkan hasil seperti ini. Nah, cara menentukan kode Huffman-nya yaitu kita urutkan dari akar sampai ke daun. Nah, di sini sudah membentuk seperti pohon. Dari untuk kode A, ini daun, maka kita urutkan dari daun dari akar sampai ke daun. Jadi 0 untuk kode Huffman A itu 0. Untuk B-nya dari sini maka kita urutkan dari akar sampai ke daun. Jadi 1 0 1. Untuk C juga begitu, 1 0 0, dan sampai untuk F, yaitu F ini 1 1 0 0. Maka kode Huffman yang kita dapatkan dari ini untuk A itu 0, B itu 101, C 100, D 111, E 1101, dan F 1100. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ahmadani dengan nomor 144. Saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian algoritma Gini. Nah, di pengaplikasi ini saya mengambil yaitu tentang penukaran uang. Dalam penukaran uang, jadi ini menggunakan proses lokal maksimum yang sesuai sifatnya, maka akan mengambil nilai paling optimal agar efisien. Mari kita bincang masalah penukaran uang dalam algoritma Gini. Yang akan menggunakan suatu proses yaitu di setiap langkah akan memilih lembar uang berdasarkan dari lembar uang yang ada. Ketika proses menukar uang, dia akan memilih lembar uang sesuai dengan yang tersisa. Selanjutnya kita masuk ke contoh permasalahan. Contoh permasalahan itu uang yang ditukarkan ada 95.000, dan uang yang ada itu ada 1.000, 10.000, dan 20.000. Pertanyaannya, berapakah solusi optimal untuk penukarannya? Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah pertama yaitu kita memilih lembar uang senilai 20.000 sebanyak 4, dan totalnya 80.000. Yang kedua, kita memilih lembar uang senilai 10.000 sebanyak 1, totalnya 80.000 ditambah 10.000 sama dengan 90.000. Yang ketiga, memilih lembar uang senilai 1.000 sebanyak 5, total sama dengan 90.000 ditambah 5.000 sama dengan 95.000. Nah, solusi penukarannya menjadi jika lembar uang yang dipakai ada 10 lembar.
Selanjutnya kita masuk kepada pemilih. Baiklah, di sini saya sudah memiliki pengaplikasian algoritma greedy di Python, yaitu tentang penukaran uang. Nah, di sini sudah ada def atau fungsi tukar uang algoritma greedy lembaran pakai yang menggunakan parameter lembaran pakainya itu n. Nah, yang pertama kita inisiasi total solusinya dengan value 0. I untuk perulangannya juga inisiasinya 0. Selanjutnya kita masuk ke while. While jika n tidak sama dengan 0, maka while I kurang lembaran pakai akan menghasilkan if lembaran pakai I kurang dari n. Nah, sebelumnya if lembaran pakai I kurang n ini dipakai untuk memastikan lembaran uang tidak berlebih. Kemudian setelah lembaran pakai I kurang n ini terpenuhi, maka akan menghasilkan n kurang lembaran pakai berdasarkan indeks I. Kemudian print ini artinya mencetak, kemudian akan mencetak yang dimana di dalamnya memilih lembaran uang Rp, lembaran pakai I, sehingga tersisa rupiah N. N-nya ini merupakan sisa dari total uangnya. Kemudian I-nya akan berkurang 1. Jadi total solusinya ditambah 1. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan I ditambah 1. I ditambah 1. Jika semisalnya if-nya ini tidak terpenuhi, maka I-nya akan ditambah 1. Selanjutnya akan di-return total solusinya. Nah, sebelum di-return solusinya, kita masuk ke penginputan. Uang sama dengan input. Nah, di input ini kita tulis input jumlah uang yang akan ditukarkan Rp. Nah, untuk lembar, input lembar uang yang ada Rp. Selanjutnya kita kita buat pemisahannya menggunakan spasi. Kemudian akan di-print atau dicetak hasil dari penginputan yang telah kita buat tadi, yang ini. Langkah selanjutnya itu kita membuat list lembaran pakai. Nah, yang pertama kita buat kosong dulu, kemudian looping lembaran yang diinput di pemisah lembar di sini. Kemudian looping lembaran di append dimasukkan ke list lembaran pakai. Setelah itu kita lembaran pakai kita sorting ke reverse, di mana ini menjadi descending. Yang terakhir yaitu kita buat list lembaran pakai menjadi integer, yang mana dari awal mulanya itu dari string menjadi integer. Nah, pada total solusi ini merupakan variabel penampung dari fungsi algoritma greedy yang di atas tadi. Nah, ini selanjutnya kita print solusinya. Dan untuk print yang di bawah ini nanti akan menunjukkan berapa dapat ditukarkan
uang tersebut, berapa total solusinya, dan berapa lembaran uangnya. Nah, untuk membuktikan apakah pengaplikasian ini bekerja atau tidak, maka kita running. Nah, di sini sudah ada penginputan yang kita masukkan tadi, itu input jumlah uang yang ditukarkan. Jadi jumlah uang yang ditukarkan itu ada 95.000. Dan input lembar uang yang ada itu tadi ada 1.000, 10.000, dan 20.000. Nah, ini dia hasilnya. Yang dimana tadi yang kita input uang yang ingin ditukar ada 95.000, dan lembaran uang yang ada yaitu 1.000, 10.000, dan 20.000. Akan memilih lembaran uang rupiah 20.000, sehingga tersisa hanya 75.000. Memilih lembaran uang 20.000 sehingga tersisa 55.000. Memilih lembaran uang rupiah 20.000 sehingga tersisa 35.000. Memilih lembaran uang 20.000 sehingga tersisa 15.000. Nah, kan 15.000 ini tidak mungkin memilih 20.000 lagi, maka dia akan memilih lembaran uang 10.000 sehingga tersisa 5.000, dan uang 5.000 tidak mungkin memilih lembaran uang 10.000, maka memilih lembaran uang 1.000 sehingga tersisa 4.000. Selanjutnya akan memilih lembaran uang 1.000 sehingga tersisa 3.000. Memilih lembaran uang 1.000 sehingga tersisa 2.000. Memilih lembaran uang 1.000 sehingga tersisa 1.000. Yang terakhir, memilih lembaran uang 1.000 sehingga tersisa 0 rupiah. Nah, solusinya uang rupiah 95.000 dapat ditukarkan menjadi 10 lembaran uang. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.